Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makci. Kejap-kejap, macam tuh. Hai semuanya sobat online family Makci, apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Amin. Kalau di Indonesia, masjid-masjid di Indonesia kalau sudah membuka puasa, di sana mereka menyediakan takjil, minuman ataupun makanan secara gratis untuk sesiapa yang datang ke masjid untuk berbuka puasa, ataupun mereka menyediakan untuk orang-orang yang membutuhkan makanan ataupun takjil untuk berbuka puasa. Dan yang pastinya mereka yang datang ke sana adalah semuanya adalah majoriti orang Indonesia. Ada juga mungkin bule-bule atau turis-turis yang datang, tetapi tidak sebanyak orang Indonesianya ya guys ya. Lebih ke lebih dominannya orang Indonesia yang datang ke masjid-masjid itu gitu ya guys ya. Berbeda kalau di Malaysia. Kita akan melihat masjid Malaysia dan takjil dipenuhi orang Bangladesh. Kini mulai membandingkan dengan orang Indonesia. Kalau dibilang bohong ataupun nggak benar, sebenarnya benar ya guys ya. Memang rata-rata kebanyakan di masjid-masjid ataupun surau-surau yang datang itu adalah orang Bangladesh yang kebanyakannya ya guys ya. Memang ada orang Melayu, tapi kalau boleh dilihat, kalau diperhatikan memang kebanyakan orang Bangladesh yang datang untuk berbuka puasa ataupun sholat. Semuanya kebanyakan mereka yang datang ke masjid ya. Kita akan melihat video ini daripada channel Bimbel Cyber. Seperti biasa Makci kalian punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita sahabat channel ini. Oke guys, mari kita lihat sama-sama berita ini. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Masjid dan takjil di Malaysia dipenuhi orang Bangladesh. Sebabnya datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Antara yang ramai orang luar datang ialah Indonesia dan Bangladesh. You sudah berapa lama di Malaysia? Sudah 6 years, 6 tahun. 6 tahun, banyak lama. Apa macam you datang sini? You kapal ke? Dari itu terbang. Nama apa? Saya Habibur Rahman. You asal dari Bangladesh. Sudah Malaysia berapa tahun? Dekat-dekat 9 tahun. Lamanya. Alhamdulillah. Selain Indonesia, tenaga kerja asing yang masuk ke Malaysia berasal dari Bangladesh. Awalnya, mereka datang ke Malaysia berjumlah 500 orang di tahun 1986. Hingga akhirnya, jumlahnya meningkat menjadi 400.000 orang di tahun 1999. Dan kini, Malaysia sudah dipenuhi orang Bangladesh yang bekerja di berbagai sektor di seluruh penjuru Malaysia. Ini alasan kenapa di Malaysia itu banyak sekali orang-orang Bangladesh sampai-sampai Malaysia dijuluki sebagai Malaydesh. Bangladesh ini adalah salah satu negara di Asia Selatan dan juga merupakan salah satu negara terpadat di dunia. Bangladesh itu negara yang sumuk, overpopulasi, dan juga salah satu negara dengan tingkat polusi paling tinggi di dunia. Salah satu negara terkotor coy Bangladesh ini. Dan ya Bangladesh itu berbanding terbalik gitu dengan Malaysia yang lebih aman, lebih nyaman, lebih tertata rapi dan bersih seperti ini. Makanya mereka mau tinggal di sini. Pada tahun 2023 diperkirakan ada sekitar 400.000 warga Bangladesh yang pergi ke Malaysia untuk bekerja. Sorry nih ya, tapi yang aku lihat emang negara-negara Asia Selatan kayak Bangladesh, India itu populasinya emang tinggi-tinggi coy. Angka kelahirannya sangat tinggi. Mereka itu suka sekali bikin anak banyak-banyak gitu. Entah itu apa. Bayangin jumlah mereka yang udah 400.000 orang ke Malaysia. Bisa-bisa warga pribumi asli Malaysia yaitu Melayu bakal tersingkirkan dengan jumlah populasi mereka yang sangat besar. Dan yang makin bikin di luar Nurul adalah ini Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada tahun 2016 menandatangani perjanjian untuk mengirim 1,5 juta warga Bangladesh agar bekerja di Malaysia secara bertahap. Jadi pemerintahnya itu dukung gitu warga Bangladesh untuk pindah ke Malaysia gitu. Walaupun katanya dalihnya itu untuk bekerja, namun perjanjian itu menuai kritik dan akhirnya dicabut. Bukannya membenahi warganya, membenahi negaranya agar tidak overpopulasi dan juga lebih tertib gitu, jadi malah mengirimkan warganya untuk keluar dari negara sendiri dan bikin semak pula lagi di luar negara orang. Ramai yang kurang berpuas hati sebabnya datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ini berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian,
geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Ya, benar. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Ya, Melainkan benar banget. masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk hadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Ya, Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. Tanya Ya, benar banget. You sudah berapa lama dekat Malaysia? Sudah 6 years, 6 tahun. 6 tahun. Banyak lama. Apa macam you datang sini? You kapal ke? Dari itu terbang. Dari itu terbang. Dari itu terbang. Okey, ada Tapi kadang-kadang banyak juga ya yang kosongan di sini guys ya. Perdana Menteri. Makcik selalu lihat itu di acara TV immigration buat apa razia gitu. Yang dari sana banyak yang kosongan. Mereka sudah habis masa kerjanya, permitnya gitu, tapi mereka tidak kembali ke negaranya gitu. Jadi mereka kerja secara ilegal gitu. Duduk Malaysia mesti cakap Melayu. Kasih follow Syaging. Orang Malaysia. Nama apa? Saya Habibur Rahman. You asal dari? Dari Bangladesh. Sudah Malaysia berapa tahun? Dekat-dekat 9 tahun. Nice. Ui, lama bahasa Melayu fasih lah. Inilah. Okey tak nak baca nampak macam Melayu. Biasa juga. Sini sudah ada girlfriend lah. Ada. Kat sini? Ada. Malaysia kerja apa? Saya kerja connectivity. Gaji sebulan berapa? 3,000. Banyak tu. Sebulan you hantar kampung berapa? 3,000 guys. 2,000 lebih. Girlfriend kat sini ke kat Bangla? Sini juga orang Orang Malaysia juga. Orang Malaysia? Orang Malaysia. Orang Malaysia? Dia duduk mana? Bandar Utama. Dia datang sini yang jalan lah. Jalan-jalan dengan girlfriend ke apa? Tak adalah Saya kata semangat untuk orang-orang Malaysia. orang Malaysia memang bagus. Family. Orang sombong macam pandai negara lah. Awet dia Melayu boleh nak cakap tu. Ah, Thank you, Ya, thank you. pembelaan. Tak ada. Malaysia, Bangladesh. Di sebuah negara yang bernama Malaysia ni, antara yang ramai orang luar datang ialah Indonesia dan Bangladesh. Banyak lagi negara yang datang lah. Tapi nak beritahu, antara orang yang bermaruah tinggi, bangsa yang bermaruah tinggi ialah Indonesia dan Bangladesh. Kenapa? Susah macam mana pun orang Indonesia dan Bangladesh datang ke Malaysia, diorang takkan minta sedekah. Diorang akan bekerja. Saya pernah tengok seorang Indonesia yang umur dia 70 tahun masih lagi nak bekerja, dia tak minta sedekah. Ada saya tengok orang Indonesia yang apa yang panggil kakinya tempang, perempuan, pagi-pagi kutip kotak dan sebagainya, cari rezeki. Begitu juga Bangladesh. Tapi ada satu negara ni, bangsa ni yang dekat Malaysia sampai tak nak cakap lah, nanti marah pula kan. Sampai kat Malaysia tak nak kerja, minta sedekah. Tahulah kalau pergi kat pasar malam tu mesti tahunya. Kan bawa budak seorang, sindiket dia tu, lepas tu minta sedekah. Kan? Tahu lah itu, tahu guys. Dekat pasar malam tu juga, orang Malaysia, baik tua, muda, lelaki, perempuan, bekerja, berniaga, dia minta sedekah. Ya, benar. Dia lagi sihat daripada orang yang berniaga tu. Ya. Ada orang kat pasar malam tu yang OKU lagi, niaga, tapi orang luar tu minta sedekah. Tapi tak nak fokus pasal tu, nak fokus pasal Indonesia dengan Bangladesh. Sebuah negara yang melahirkan satu bangsa yang hebat, rajin bekerja, kreatif dan tak berkira. Memanglah segelintir tu yang teruk, bukan semua baik, betul, tapi kebanyakannya memang kerja kuat, bermaruah tinggi dan sebagainya. Tapi malangnya, mereka terpaksa tunjukkan kehebatan, kreativiti, inovasi, kerajinan tu di negara orang. Ya. Sebab mungkin di negara sendiri tak tahu nak cakap lah, tidak ada peluang pekerjaan. Ya, kebanyakan susah peluang pekerjaan di negara sendiri, makanya mereka pergi ke negara lain ya. Kan? Indonesia tak berniat cakap sangat lah kan. Tapi nak beritahu, negara-negara ni mempunyai aset yang sangat hebat, iaitu rakyat dan warga yang rajin bekerja dan bermaruah tinggi. Tapi mungkin malangnya pentadbiran
mungkin ada corruption dan sebagainya. So Malaysia, apa kaitan dengan Malaysia pula? Kena ambil pengajaran. Kalau kita tak kekang budaya rasuah, budaya salah guna kuasa, tak mustahil negara kita bakal menjadi macam Bangladesh, dan anak cucu kita esok mungkin terpaksa bekerja tempat orang lain, walaupun bangsa kita bangsa yang hebat. Sebagai pengajaran lah. Oke guys, itulah tadi sudah kita lihat sama-sama ya guys ya. Kalau di masjid Malaysia kebanyakan yang datang itu adalah orang Bangladesh untuk buka puasa, untuk sholat. Kalau di Indonesia yang pastinya majority orang Indonesia yang datang ke masjid ya guys ya, untuk berbuka puasa, untuk sholat, semuanya rata-rata orang Indonesia yang datang. Tetapi beda kalau di Malaysia ini, karena di Malaysia ini banyak sudah orang-orang Bangladesh, orang-orang dari negara Bangladesh yang datang ke sini. Ada yang menetap secara legal ataupun ilegal. Mereka ini selalu rajin datang ke masjid gitu ya, apalagi di bulan puasa. Mereka rajin datang ke masjid untuk buka puasa, untuk sholat, baik sholat maghrib, sholat isya ataupun tarawih juga mereka akan datang. Dan mereka ini kalau sudah datang ke masjid, mereka akan memberitahukan kepada kawan-kawannya untuk datang ke masjid lagi, sehingga mereka banyak yang datang ke masjid ya guys ya. Itulah tadi yang apa kata abang tuh, benar ya guys ya. Kalau mereka boleh melakukan hal tersebut, kenapa orang Melayu tidak boleh melakukan hal tersebut? Ya, orang Melayu datanglah lebih awal, panggil kawan-kawan lagi untuk lebih ramai lagi yang datang ke masjid gitu. Sebenarnya siapa-siapa yang datang ke masjid itu tidak boleh dihalau. Jadi walaupun orang Bangladesh yang datang banyak ke masjid itu, orang Melayu tidak boleh menghalang ataupun menghalau itu ya guys ya, karena masjid itu adalah tempat beribadah gitu ya, tempat untuk sholat. Jadi tidak ada larangan untuk datang ke masjid. Siapapun itu, apapun negaranya, yang selama dia masih agama Islam, dia boleh datang ke masjid. Ya, salah satunya untuk mengatasi supaya tidak terlampau banyak sangat yang datang ke masjid itu ya, orang-orang Melayu lah yang harusnya datang lebih awal untuk penuhi masjid ya guys ya. Seperti itulah kira-kira tadi ungkapan ataupun penjelasan dari abang yang pertama tadi kita lihat ya guys. Kalau di Indonesia kan yang datang kebanyakan orang Indonesia ya guys ya, karena di Indonesia itu tidak ada orang Bangladesh. Itu mungkin ada tapi 1-2 mungkin kali ada ya guys ya, tapi mungkin kayaknya nggak ada ya guys ya. Kebanyakan di sana orang Indonesia, majoritinya memang orang Indonesia semua ya guys ya. Paling suku-sukunya yang berbeda gitu ya. Paling yang selain daripada orang Indonesia itu yang datang adalah para bule-bule, turis-turis ataupun pelancong-pelancong yang agama Islam yang datang ke masjid gitu. Memang beda sih ya guys ya, di Indonesia dengan di Malaysia ya. Itulah sudah namanya negaranya Indonesia dengan Malaysia, pastinya jauh beda ya guys, karena di Malaysia ini banyak orang Indonesia dan juga orang Bangladesh, negara-negara lain datang merantau, datang ke Malaysia ini untuk kerja ya. Sekarang ini kita boleh melihat beritanya kebanyakan di Malaysia ini adalah orang Bangladesh ya, karena orang Indonesia sekarang sudah kebanyakannya dipulangkan ke negara Indonesia karena visa pekerja untuk orang Indonesia itu sudah tidak dibuka lagi ya guys. Jadi sekarang di Malaysia memang kebanyakannya adalah orang-orang Bangladesh yang bekerja ya. Itu yang sekarang ini sampai ada julukan Malaides ya. Ramai yang netizen mengatakan karena kebanyakan orang Bangladesh di Malaysia ini sehingga menyebut Malaysia itu sebagai Malaides, Malaysia Bangladesh gitu ya. Tapi memang itu secara fakta memang betul ya guys. Itu tidak dipungkiri faktanya. Memang kebanyakan orang Bangladesh yang di sini bekerja. Negara lain pun ada juga, tetapi tidak sebanyak orang Bangladesh. Tapi itulah mereka, walaupun Bangladesh, mereka kebanyakan rajin bekerja dan rajin menunaikan ibadah sholat ya guys, sehingga mereka selalu rajin datang ke masjid, ke surau. Apalagi di bulan puasa ini mereka pastinya lebih rajin lagi ya. Kalau mereka sempat datang, mereka sudah balik kerja, mereka akan selalu datang ke masjid untuk buka puasa dan juga sholat di masjid. Ya, itulah perbedaan di Malaysia dan juga di Indonesia. Kalau di Indonesia kita tidak akan menemui orang-orang Bangladesh ya, karena mungkin orang Bangladesh tidak ada di Indonesia ya. Kemungkinan kalau di Indonesia itu adalah daripada suku-suku lain gitu ada ya, ataupun daripada segi keturunan mungkin daripada Chinese, Tionghoa tapi yang agama Islam, ataupun agama
bangsa-bangsa lain gitu ya guys ya, kayak India tapi Muslim kayak gitu, India Muslim gitu ya. Ya paling seperti itu. Tapi walaupun mereka India kah, Cina kah gitu, tapi mereka masih sama-sama yang dinamakan orang Indonesia, bukan orang lain, negara lain gitu ya. Masih mereka dikatakan adalah orang Indonesia. Itulah kalau di Indonesia dengan di Malaysia memang lain ya, nggak sama. Oke lah guys, itulah dulu video kita untuk hari ini. Semoga video Makcik hari ini boleh Anda pahami. Sahabat family online Makcik boleh paham bagaimana di Malaysia ini, bagaimana di Indonesia. Ya itulah dulu untuk hari ini ya guys ya, ulasan kita dan reaction kita hari ini. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makcik apabila banyak kesalahan ataupun pendapat yang tidak sependapat dengan Anda. Ya kita saling-saling memahami lah ya guys ya. Oke lah guys, terima kasih untuk Anda semuanya. Sampai di sini saja videonya. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.